Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-61 di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala atastabtiluna. Di sini ada yaitu ada huruf qaf, di mana huruf qaf ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya, atau dibalik ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya. Jadi dibaca matobi'i alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Adapun panjangnya mad tabi'i itu 2 harokat ya, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu. Kemudian di sini ada qala atastab. Di sini ada huruf ba, di mana huruf ba ini sukun atau mati, dan huruf ba ini termasuk hurufnya huruf qalqalah. Yaitu huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Untuk yang contoh kali ini itu berupa huruf ba. Dan qalqalah itu ya, artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Kapan huruf qalqalah tersebut ada suara pantulan? Yaitu ketika ada huruf qalqalah tadi, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, yaitu berupa hurufnya yang mati atau sukun seperti ini. Ini huruf ba mati, maka ini memenuhi syarat bahwa huruf ba ini harus dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan ya, dipantulkan ya, atas tab, seperti itu. Adapun qalqalah ya, qalqalah itu dibagi 2, yaitu 1 qalqalah sughra, 2 qalqalah kubra, goyang-goyang ya. Dimana qalqalah itu ya, qalqalah itu sudah kita bahas di episode ke-23, dimana qalqalah itu ada 2, 1 qalqalah sughra yang alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf. Yang nomor 2 ada qalqalah kubra yang alasannya ada huruf qalqalah yang mati yang berupa waqaf. Jadi syaratnya huruf qalqalah itu dibaca pantulan, dibaca ada suara pantulan itu apabila huruf qalqalah tersebut itu mati seperti ini. Baik matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya sebab waqaf dinamakan qalqalah kubra. Adapun nantumnya qalqalah itu hurufnya qalqalatu yajma'uha qadbu jadin bayilada waqfi wasani tursyadi ya. Kemudian di sini ada ya tabdilu, di sini ada lu, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini dibaca matobi'i ya. Untuk contoh yang ini itu berupa huruf wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, dibaca lu ya, dibaca matobi'i, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat ya. Kemudian di sini ada alladzi ya, di sini ada alif lam, di mana alif lam ini berjumpa dengan huruf lam, ini dibaca idgham samsiyah. Alasannya dibaca idgham samsiyah ada alif lam berjumpa dengan huruf lam ya. Untuk seputar idgham samsiyah dan idhar qamariyah itu sudah kita bahas di episode ke-6, di mana setiap ada lafadz ya, lafadz ini di mana lafadz itu didahului alif lam, seperti ini juga ada lafadz didahului alif lam. Di situ mengandung 2 hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama ini namanya idhar qamariyah, yaitu alasannya ada alif lam berjumpa dengan hamzah. Yang nomor 2 berupa ini, yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf lam, ini dinamakan idgham samsiyah. Untuk polanya untuk mengetahui yang lebih mudah, yaitu untuk yang idgham samsiyah, yaitu setelah alif lam ini berjumpa dengan huruf yang bertasydid,
Sedangkan untuk yang idhar qamariyah yaitu setelah lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasydid ya ini. Kemudian kita geser. Kemudian di sini ada allazi ya. Di sini ada zi, ada ya mati ini. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i. Dibaca matobi'i alasannya yaitu ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi alladzi ini panjangnya ya zi, ini matobi panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Alladzi seperti itu. Adapun kaidahnya matobi itu kapan ada alif seperti ini. Jadi hurufnya ada 3 yaitu matobi itu 1 ada alif, di mana alif ini syaratnya menjadi matobi itu apabila dia didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi huruf yang pertama matobi berupa alif, syaratnya alif tersebut didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya matobi yang kedua itu berupa huruf iya yang mati. Iya yang mati ini menjadi matobi, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya matobi yang ketiga itu berupa huruf wawu yang mati ini, di mana wawu mati ini syaratnya menjadi matobi itu bila didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi yang perlu diingat ini ya, kalau wawu gandengannya dengan dhammah, kalau ya mati gandengannya dengan kasroh, kalau alif gandengannya dengan fathah. Itu kaidahnya matobi ya. Panjangnya sama yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Ini ya ha, yang ini lu, yang ini zi, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz huwa adna. Di sini ada ad ya. Ini ada huruf qalqalah lagi. Yang ini berupa huruf dal ya. Ini dibaca qalqalah sughra. Alasannya dibaca qalqalah sughra yaitu ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf ya. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya huruf dal yang mati ini dipantulkan. Huwa ad. Nah, seperti itu ya, kita cukup dipantulkan ya. Ya. Jadi syaratnya huruf dal ini atau huruf qalqalah ini dipantulkan, syaratnya dia harus mati ya. Kalau hidup tidak bisa dipantulkan. Kemudian ya, untuk lebih jelasnya contoh yang lebih banyak itu seputar qalqalah itu sudah kita bahas di episode ke-23. Kemudian di sini ada huwa adna, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini berharokat berdiri ya. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri seperti ini menunjukkan harokat berdiri ini bahwa huruf ini dibaca panjang, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Nah seperti itu ya. Ya boleh dikatakan dibaca matobi juga boleh, yaitu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian misalnya apa selanjutnya billadzi ya. Kemudian di sini ada billadzi, ini bila kelihatan, geser dulu ya. Kok miring ya. Di sini ada billadzi, di sini ada lafaz alladzi yaitu alif lam. Lafaz alladzi ini didahului alif lam, di mana setiap ada lafaz ya, setiap ada lafaz yang didahului alif lam di situ mengandung bacaan tajwid yang untuk contoh ini itu berupa alif lam berjumpa dengan huruf lam. Jadi lamnya ini double ya. Jadi kalau diperlihatkan tuh alif lam lam baru dzal ini. Ini dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Cara bacanya billah seperti itu. Kemudian di sini ada billadzi, di sini ada zi, di mana zi ini yaitu berupa ada ya yang mati seperti ini.
Dimana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i. Jadi ya ini berfungsi matobi'i atau berfungsi memanjangkan bacaan gara-gara ada ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi dibaca panjang satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya, billadzi. Kalau satu harokat itu pendek, billadzi itu satu harokat. Berhubung ada ya matinya di sini maka dipanjangkan dua harokat ya. Billadzi, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz huwa khairun. Seumpama kita wakaf di sini ya. Seumpama kita berhenti di sini itu cara bacanya huwa khair ya. Khair di sini yaitu ada dua bacaan ya. Yang pertama ini yaitu ada ya, dimana ya ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini dibaca lin, artinya lin itu lunak ya, len atau lin atau lain ya, khoi seperti itu. Akan tetapi ya lin ini ternyata ini berjumpa dengan huruf ro, di mana huruf ro ini diwakafkan. Seumpama kita berhenti di sini wakaf, otomatis huruf ro ini harus disukun ya. Maka yang terjadi lin ini apabila berjumpa dengan huruf yang diwakafkan itu berubah menjadi mat lin ya. Istilahnya ada mat di depannya. Kalau khoi itu hanya lin, kalau digabungkan dengan huruf ro yang diwakafkan itu menjadi mat lin, jadi panjang ya. Jadi huwa khair ya, itu bedanya ya. Kalau ini diwasolkan ke kalimat setelahnya huwa khairuni itu, maka cara bacanya ini menjadi lin, khoi biasa lunak. Akan tetapi ini kalau wakaf menjadi mat lin, yaitu huwa khair ya. Dimana matlin ini ya, matlin ini hukum bacaannya yaitu boleh ada tiga wajah bacaan seperti mat alif sukun, yaitu dimana matlin ya, matlin itu wajah yang pertama itu boleh dibaca tol, yaitu dimana tol itu artinya panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat ya, atau 6 ketukan. Huwa khair seperti itu. Atau boleh juga dibaca tawasud, yaitu artinya tawasud itu sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat atau 4 ketukan. Huwa khair seperti itu. Atau wajah yang ketiga itu boleh dibaca qasr, artinya qasr itu pendek, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Seperti contoh huwa khair seperti itu. Adapun bacaan yang bacaan yang kedua khair ini boleh kita membahas tentang rok matinya ini. Kalau kita membahas rok matinya ini, itu dia rok ini dibaca tarkek atau dibaca tipis ya. Cara bacanya khair, itu bukan tebal, khair bukan ya. Jadi ro mati ini matinya gara-gara wakaf kan, dimatikan atau sukun. Kalau ada ro wakaf seperti ini, maka ini cara bacanya dibaca tarkik atau dibaca tipis. Alasannya ya, alasannya ini ada ro wakaf didahului huruf ya yang mati, dimana dia didahului huruf yang berharokat fathah. Saya ulang, ada ro wakaf didahului huruf yang mati berupa huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dimana kaidahnya ro ya, kaidahnya ro yang dibaca tarkik ya. Dimana ro tarkik itu sudah kita bahas di episode ke-19, dimana ro yang dibaca tarkik atau ro yang dibaca tipis itu ada 4 ya. Kalau yang tarkik ya ada 4, yaitu yang pertama ro dibaca tarkik itu kapan ada ro yang berharokat kasroh seperti ini ya. Nah. Yang kedua ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Yang ketiga itu ada ro wakaf seperti ini, dimana ro wakaf itu didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat kasroh, itu juga dibaca tarkik ya, ro-nya dibaca tarkik. Kemudian yang keempat itu ada ro wakaf seperti ini, dimana ro wakaf tersebut didahului huruf yang mati berupa huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Ini contohnya ro yang keempat ini ya, ro tarkik yang keempat ini.
Jadi saya ulang, yang arti khair ya dibaca tarkik, alasannya ro dibaca tarkik, alasannya yaitu ada ro wakof, di mana ro wakof ini didahului huruf ya yang mati dan jatuh setelah harokat fathah. Untuk ro tarkik ini itu sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-19. Kemudian di sini ada lafal ihbitu ya. Ihbitu di sini ada huruf ha, di mana huruf ha ini yaitu termasuk huruf halak ya. Apa artinya halak? Ya, halak itu artinya tenggorokan. Jadi kalau huruf halak itu artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Atau yang lebih terkenalnya huruf idhar. Kalau artinya huruf idhar itu huruf-huruf yang dibaca jelas. Di mana huruf halak ini atau huruf yang berada di tenggorokan ini yaitu sebenarnya ada 6 huruf. Di mana 6 huruf itu yaitu ada hamzah, ada ha, kha, ain, ghin. Di mana keenamnya huruf itu yaitu bertempat di tenggorokan semuanya. Akan tetapi di tenggorokan itu tidak sama ya, artinya tidak sama itu dibagi 3 tempat ya. Walaupun sama-sama di tenggorokan akan tetapi dia dibagi menjadi 3 tempat, yaitu yang pertama di tenggorokan bagian atas yaitu ditempati 2 huruf yaitu huruf kha ini dan huruf ghin. Mana huruf ghin enggak ada ya. Kemudian turun ke bawah sedikit yaitu yang kedua yaitu bertempat di tenggorokan bagian tengah, itu ditempati 2 huruf juga yaitu huruf ha dan huruf ain. Kemudian turun ke bawah lagi yaitu berada di tenggorokan bagian bawah atau di pangkal tenggorokan, ditempati 2 huruf yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Itu yang lebih terkenalnya termasuk huruf idhar. Jadi huruf ha ini, huruf mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas karena ada huruf idhar yang mati. Cara bacanya jelas, seperti itu. Jelas keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Adapun namanya idhar ini adalah idhar halki yang nadomnya wadhir li harfi halki kasfah anna ya. Kemudian ya, ini seumpama lafat ini khairun ini seumpama diwasolkan ya, seumpama dilanjut. Itu cara bacanya itu bukan huwa khairun itu bukan ya. Bukan tanwin berjumpa dengan hamzah dibaca idhar, itu bukan. Cara bacanya itu apabila diwasolkan ya, khairun tanwin di sini itu dirubah ya, diganti dengan dhammah biasa. Kemudian hamzah ini yaitu diganti dengan nun kecil atau di bawahnya hamzah ini dikasih nun kecil. Di mana nun kecil ini diberi harokat kasroh. Jadi cara bacanya kalau diwasulkan huwa khairunih bitu ya. Khairu biasa, dhammah biasa bukan tanwin ya. Saya ulang, huwa khairunih bitu, seperti itu. Kenapa kok diberi nun kecil? Itu nun apa? Nun itu ada yang mengatakan nun wikoyah ya. Di mana wikoyah itu artinya menjaga. Menjaga yang bagaimana? Menjaga agar tidak ada pertemuan 2 huruf yang mati antara nun ini tanwin ini dan ha ini ya. Maka diberi nun kecil yang berharokat kasroh. Nun tersebut dinamakan wikoyah. Artinya wikoyah itu menjaga agar tidak terdapat pertemuan 2 huruf yang mati. Jadi diberi nun kecil. Cara bacanya huwa khairunih bitu. Ada juga yang namanya memberi nama nun itu adalah nun iwat ya. Apa artinya nun iwat? Nun iwat itu artinya ganti. Ganti yang bagaimana? Ganti ini ya, gantinya tanwin. Jadi aslinya tanwin itu apabila diperlihatkan ya, ini khairun itu apabila diperlihatkan itu ro ini berharokat dhammah biasa, kemudian ada nunnya khairun ya, mati ya. Khairun mati. Kemudian nunnya mati itu diberi harokat kasroh ya, kita agar tidak pertemuan 2 huruf yang mati diberi harokat kasroh. Ada yang mengatakan nun iwat itu artinya iwat, nun itu memang ganti dari tanwin itu ya, bukan dari nun yang lain, tapi nun itu ganti dari tanwin itu dinamakan nun iwat. Ada juga yang mengatakan nun kecil ini itu
non wasol ya. Ada makna non wasol, yaitu non wasol itu non yang menjadi penghubung. Jadi artinya wasol itu penghubung. Penghubung apa? Penghubung dari lafal khairun ke lafal ihbitu, ini dihubungkan menjadi satu, maka diberi non kecil, itu dinamakan non wasol ya. Jadi nun yang di sini itu ada yang menekan satu, ada yang menekan nun wikoyah, nomor dua ada yang menekan nun iwat, ada nomor tiga ada yang mengatakan nun wasol ya. Itu untuk sekitar nun wikoyah, nun wasol. Oh ya, itu sudah kita bahas di episode ke-34 tentang nun wikoyah ya. Kemudian di sini ada ihbitu. Di sini ada tu, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini dibaca matobi'i, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat ya. Ihbitu, seperti itu. Iki harokat, ya kok. Ihbitu. Kemudian di sini ada misra fa inna lakum. Di sini ada misrang ya, misra fa. Di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf fa. Di mana huruf fa ini termasuk hurufnya ikhfa ya. Jadi cara bacanya tanwin ini disamarkan ya, misra fa, seperti itu. Untuk pemula ya, huruf ikhfa itu ada banyak sekali, yaitu ada 15, sulit untuk dihafalkan ya. Untuk pemula saran saya itu yang perlu dihafalkan tuh yang pertama itu hurufnya idhar, yaitu huruf-huruf yang dibaca jelas, yaitu ada 6, yaitu apa? Yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Kemudian yang perlu dihafalkan lagi itu hurufnya idgham bi gunah ada 4, ya, nun, mem, wawu. Kemudian hurufnya idgham bila gunah ada 2, lam dan ro. Kemudian hurufnya iklab ada 1, yaitu ba. Ini ya, ba ya. Nah selebihnya itu semuanya itu hurufnya ikhfa. Yang penting kita hafal hurufnya idhar, hafal lagi hurufnya idgham bi gunah, hafal lagi hurufnya idgham bila gunah, dan hafal lagi hurufnya iklab ba. Selebihnya itu semuanya hurufnya ikhfa. Berarti fa ini termasuk hurufnya ikhfa. Jadi cara bacanya apabila ada tanwin bertemu dengan fa, maka dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar ya. Yang mana yang dibaca samar ini ya, tanwinnya ini dibaca samar ya. Jadi apabila ada nun bertemu dengan fa, nunnya dibaca samar. Apabila ada tanwin bertemu dengan fa, tanwinnya juga dibaca samar. Samar itu artinya tidak jelas. Samar tuh cara bacanya seperti ini, misrafa. Kalau idhar artinya jelas seperti ini, misron fa. Salah malah ya. Jadi tanwin ini tidak boleh dibaca idhar atau tidak boleh dibaca jelas. Misron fa nggak boleh. Karena apa? Tanwin ini berjumpa dengan huruf fa. Fa ini bukan hurufnya idhar melainkan hurufnya ikhfa. Maka tanwinnya ini harus dibaca ikhfa. Cara bacanya disamarkan tanwinnya ini, misrafa. Adapun ikhfanya ini itu ikhfa ausat, yaitu mana ikhfa ausat itu artinya ikhfa yang pertengahan. Jadi pertengahan, dia tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung, itu ikhfa ausat. Di mana pembagian ikhfa yaitu sudah kita bahas di episode ke-14, yaitu dimana ikhfa itu dibagi 3, yaitu ada yang ikhfa a'la atau ikhfa akrob, yang nomor 2 ada ikhfa adna atau ikhfa abad, yang nomor 3 seperti ini ada ikhfa ausat ya. Untuk seputar itu semua sudah kita bahas panjang lebar tentang pembagian ikhfa di episode ke-14 ya. Kemudian di sini ada fa'inna. Di sini ada non yang bertasdid. Ini dibaca gunnah, yaitu apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Kaidahnya gunnah kapan ada non yang bertasdid, nah, atau ini mem yang bertasdid. Jadi hurufnya ada 2, yaitu mem dan non. Jadi hurufnya gunnah ada 2, yaitu non dan mem dengan syarat bertasdid. Jadi kapan setiap ada mem yang bertasdid atau non yang bertasdid, di situ dibaca gunnah. Artinya gunnah itu ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan seperti fa'in, yaitu dengung. Yang ini kum, yaitu dengungnya ya. Untuk seputar gunnah itu sudah kita bahas di episode ke-7.
Adapun nadhumnya gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syutida. Kemudian di sini ada lakumma. Di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf mem. Ini dibaca idgham misli ya. Idgham, apa artinya idgham? Idgham itu artinya yaitu ini ya, memasukkan huruf awal nih dimasukkan ke huruf yang nomor 2 sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, itu namanya idgham. Atau arti lain tuh melebur, di mana huruf yang pertama ini dimasukkan kedua, huruf 2 langsung dilebur ke huruf yang kedua, jadi lakumma ya. Jangan dibaca idhar lakum ma, jangan. Jadi mem ini jangan dibaca jelas, jangan. Tapi mem ini dimasukkan ke huruf mem yang kedua, ini namanya idgham. Jadi mem pertama dimasukkan ke mem yang nomor 2, ini namanya idgham. Adapun namanya misli ya, idgham misli. Adapun namanya misli itu sama artinya. Sama apa? Sama berupa huruf mem. Jadi misli itu artinya sama. Sama yang bagaimana? Ya sama mem mati bertemu dengan mem, atau ba mati bertemu dengan ba, atau zal mati bertemu dengan zal. Nah, pokoknya ada dua huruf sama ya. Ini ya kaidahnya. Kaidahnya idgham misli itu kapan ada dua huruf yang sama yang depan mati maka dibaca idgham misli. Contoh mem mati berjumpa dengan mem. Adapun kaidahnya idgham misli itu idgham kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qaulihi idzahaba. Ya. Kemudian ada ini ya, ada mem bertasdid ini dibaca dengung ya. Lakum ya, seperti itu. Bisa dulu. Kemudian di sini ada ya lakum ma ya. Di sini ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah. Ini dibaca matobi'i ya. Alasannya dibaca matobi, ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah ya. Untuk yang masih pemula yang belum paham matobi, itu memang perlu dihafalkan bacaan matobi dulu sebelum mengenal bacaan yang lain-lain ya. Dimana matobi itu yang perlu dihafalkan itu yaitu dia mempunyai huruf ya, huruf 3 huruf. Yang pertama itu berupa alif ini. Matobi mempunyai 3 huruf, yang pertama alif, di mana syaratnya alif ini menjadi matobi itu didahului huruf yang berharakat fathah seperti ini. Kemudian huruf matobi yang kedua berupa huruf ya yang mati. Syaratnya ya mati ini menjadi matobi, dia didahului huruf yang berharakat kasroh. Kemudian huruf matobi yang ketiga itu ada wawu mati seperti ini, di mana syaratnya wawu mati ini menjadi matobi didahului huruf yang berharakat dhammah. Jadi ada 3, satu hurufnya ada alif, ada ya mati, ada wawu mati. Panjangnya matobi yaitu 1 alif atau 2 harokat. Ma yang ini, zi yang ini, fu ya, seperti itu ya. Itu perlu dihafalkan. Karena apa? Karena bacaan mat apapun itu terbuat dari matobi. Kalau kita masih bingung tentang matobi, maka kita akan kesulitan tentang bacaan mat-mat yang lain. Di antaranya ada mat arid disukun, mat wajib mutasil seperti ini, mat jaiz munfasil ya. Jadi kayak seperti ini, kisah itu terbuat dari matobi, di mana ini matobinya ada alif didahului huruf yang berharakat fathah, kemudian berjumpa dengan hamzah. Nah, seperti ini ya, ada alif didahului huruf yang berharakat fathah. Nah, tapi ini matobi asli tidak ada hamzahnya huruf berikutnya ya. Kalau ini mat wajib mutasil itu terbuat dari matobi yang berjumpa dengan hamzah. Kalau mat adli sukun terbuat dari matobi ini di ya mati yang didahului huruf yang berharakat kasroh, kemudian berjumpa dengan huruf yang diwakufkan. Jadi mat apapun itu terbuat dari matobi ya. Baik mat adli sukun, mat wajib, mat jaid, mat sailah, yang qasirah, yang tawilah, mat badal, mat tamkin, mat lazim, yang kilmi, yang harfi, baik yang mutsaqal atau yang muhaffaf, semuanya itu terbuat dari matobi dulu. Kemudian di sini ada masa'altum ya. Sa'altum ini lam mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas ya. Yang kali ini itu yang dibahas tentang lam mati ini ya. Lam mati ini dibaca jelas gara-gara ini dibaca idhar. Ini idhar apa? Ini namanya idhar fi'li. Sa'altum dibaca idhar fi'li, alasannya ada lam mati yang bertempat di kalimat fi'ilnya sa'altum ya. Kaidahnya idhar fi'li itu kapan ada lam mati seperti ini, di mana lam mati itu
bertempat di kalimat fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il amar, maka cara bacanya lam mati tersebut dibaca jelas atau dibaca idhar, sa'altum, ya jelas. Adapun nantinya idhar fi'li itu wala ma fi'li adhirun ha mutlaqo fi ma siwa lami wara'in kaltaqo, ya. Cukup ya. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.